Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Sarendreni, NPM 19640086 dari reguler Siang Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan materi TPA, tempat pembuangan akhir. TPA atau tempat pembuangan akhir, sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah. TPA merupakan mata rantai terakhir dari pengolahan sampah perkotaan sebagai sarana lahan untuk menimbun atau mengolah sampah. Proses sampah itu sendiri mulai dari timbulnya di sumber pengumpulan, pemindahan, atau pengangkutan, pengelolaan, sampai ke pembuangan. Ini adalah skema dari TPA: timbulan sampah, pewadahan, pengumpulan, serta dibagi dua, pemindahan dan pengangkutan, dan pengolahan fisik, kimia, biologis, kemudian baru ke TPA. Di TPA, sampah masih mengalami proses penguraian secara alamiah dengan jangka waktu panjang. Beberapa jenis sampah dapat terurai secara cepat, sementara yang lain lebih lambat sampai puluhan dan ratusan tahun, seperti plastik. Hal ini memberi gambaran bahwa di TPA masih terdapat proses-proses yang menghasilkan beberapa zat yang dapat mempengaruhi lingkungan. Adapun syarat-syarat lokasi TPA, yaitu bukan daerah rawan geologi atau daerah patahan, rawan longsor, rawan gempa, dan lain-lain. Bukan daerah rawan geologis, yaitu daerah dengan kondisi kedalaman air tanah kurang dari 3 meter, jenis tanah mudah meresap air, dekat dengan sumber air, dan lain-lain. Bukan daerah rawan topografis atau kemiringan lahan 20%. Bukan daerah rawan terhadap kegiatan seperti bandara atau pusat perdagangan. Bukan daerah kawasan yang dilindungi. Jenis dan fungsi TPA terdiri dari prasarana jalan yang terdiri dari jalan masuk atau akses, jalan penghubung, dan jalan operasi atau kerja. Semakin baik kondisi jalan ke TPA akan semakin lancar kegiatan pengangkutan sehingga efisien keduanya semakin tinggi. Prasarana drainase berfungsi untuk mengendalikan aliran limpasan air hujan dengan tujuan untuk memperkecil aliran yang masuk ke timbunan sampah. Drainase ini umumnya dibangun di sekeliling blok atau zona penimbunan. Ketiga, fasilitas penerimaan, yaitu tempat pemeriksaan sampah yang datang, pencatatan tanah, pencatatan data, dan pengaturan kedatangan truk sampah, biasanya berupa pos pengendali di pintu masuk TPA. Yang keempat, fasilitas pengamanan gas, yaitu pengendalian gas agar tidak lepas ke atmosfer. Gas yang dimaksud berupa karbon dioksida atau gas metan. Kelima, fasilitas pengamanan lindi, berupa perpipaan lubang-lubang saluran pengumpulan dan pengaturan kemiringan dasar TPA, sehingga lindi begitu mencapai dasar TPA akan bergerak sesuai kemiringan yang ada mengarah pada titik pengumpul. Keenam, alat berat berupa bulldozer, ekskavator, dan loader. Ketujuh, penghijauan dimaksudkan untuk peningkatan estetika sebagai buffer zone untuk pencegahan bau dan lalat. 8. Fasilitas penunjang seperti pemadaman kebakaran, mesin pengasap atau mist blower, kesehatan atau keselamatan kerja, toilet, dan lain-lain. Dan terakhir, lapisan kedap air berfungsi mencegah rembesan air lindi yang terbentuk di dasar TPA ke dalam lapisan tanah di bawahnya. Biasanya lapisan tanah lempung setebal 50 cm atau lapisan sintetis. Terima kasih dari saya. Salah hilaf mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.